Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Ayah bunda, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjumpai kembali bulan Ramadan pada tahun ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau pada hari ini kita dapat merasakan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Ayah bunda, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, izinkan saya Badaruddin untuk menyampaikan sebuah tema, yakni sunnah-sunnah bulan Ramadan atau sunnah-sunnah puasa Ramadan. Dalam kitab Taqriratus Sadidah ada 17 kurang lebih sunnah yang disebutkan, yakni yang pertama, ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub, berbuka puasa, mensegerakan berbuka puasa apabila meyakini bahwa matahari telah tenggelam. Bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi anna ya'malu bil ikhtiyati wa yakhiral fitra. Apabila ragu, fayajibu alaihi, maka dia harus berhati-hati dan mengakhirkan puasanya. Yang kedua, sunnah yang kedua, yakni as-suhur walau bijur'atil ma', yakni bersahur walau dengan seteguk air. Ini bertujuan agar kita kuat berpuasa pada siang harinya, kemudian membedakan antara puasa kita dengan puasa agama-agama lain. Selain itu juga dalam hadis Nabi juga disebutkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, hendaklah kita bersahur karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian yang ketiga, ta'khirus suhur bihaitsu la yafhushut ta'khir, mengakhirkan sahur sekiranya tidak melampaui batas akhir. Nah, ini disebutkan juga wa yumsiku nadban anil akli qablal fajri, menahan dari makan yakni sebelum fajar, binahwi khamsina ayat, dengan perumpamaan 50 ayat. Nah, kalau kita alhamdulillah sekarang ada peringatan imsak, baik itu dari musalla ataupun dari masjid ataupun dari TV ataupun media-media yang lainnya, sehingga mudah bagi kita untuk memperkirakan sudah masuk waktu imsak. Kemudian sunnah yang keempat, al-fitru ala rutabin witran, yakni berbuka dengan rutab. Witran, hitungan ganjil. Rutab ini kurma yang sudah matang. Fayuqaddimuhu awwalan. Nah, dengan hal tersebut lebih diutamakan atau didahulukan. Fa illam yajid, apabila tidak ditemukan rutab, fabusrin, maka dengan kurma yang belum matang atau kurma muda. Kemudian apabila juga tidak ditemukan fatamrin, maka dengan kurma kering. Kemudian berikutnya urutannya fama'i zamzam, dengan air zamzam. Tapi apabila tidak ada, maka fama'in, dengan air biasa saja. Kemudian berikutnya apabila tidak ditemukan yang sebelumnya tadi, fahulwin, dengan makanan yang tidak tersentuh api. Kemudian fahalwin, yang terakhir baru dengan makanan yang tersentuh api. Itu sunnah yang keempat. Berikutnya sunnah yang kelima, ayah bunda pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, yakni al-ityanu bidu'ail iftar, yakni kita melaksanakan atau membaca doa iftar, doa berbuka puasa. Jadi kita disunnahkan untuk membaca doa berpuasa. Wa yad'u bima syaa, dan kita juga diperbolehkan untuk berdoa apa yang kita hajatkan ketika sebelum berbuka puasa. Kemudian yang keenam, tuftirus shaimin, membukakan orang-orang yang berpuasa. Ayah bunda ceramah Ramadan Ukhuwah, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, bahwa membukakan orang yang berbuka puasa ini adalah mendapatkan pahala yang besar. Fafil hadis, dalam hadis disebutkan, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajril shaim syai'an. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi bagi ayah bunda yang mempunyai rizki, maka
hendaknya melaksanakan sunnah ini, baik itu lewat lembaga-lembaga, lewat masjid atau mushola sekitar rumah, ataupun lewat kegiatan program-program yang melaksanakan berbuka puasa agar kita mendapatkan keberkahan dalam bulan puasa ini. Sunnah yang ketujuh, yakni al-ightisalu minal janabati qabla al-fajri khurujan minal khilaf. Yakni kita disunnahkan mandi junub sebelum fajar. Khurujan sebelum fajar keluar atau sebelum terbit fajar minal khilaf. Selebihnya itu ada pendapat yang berbeda. Tujuannya walikai yabda'u saumahu tahiran, dengan tujuan agar kita mengawali puasa kita dalam keadaan suci. Nah, adapun ikhtilaf yang lainnya, khilafiyah yang lainnya, boleh saja mandi junub setelah waktu imsak. Nah, tapi disunnahkan sebelum masuknya waktu imsak. Yang kedelapan, al-ightisalu kulla lailatin minal layali Ramadan ba'dal maghrib. Kita juga disunnahkan untuk mandi setiap malam dari malam-malam Ramadan setelah salat maghrib. Lika yanshutul qiyam. Yanshutul qiyam. Ini bertujuan agar kita lebih segar, lebih semangat ketika menjalankan ibadah-ibadah di malam harinya. Sunnah yang ke-9, al-muhafadzatu ala salati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailah. Yakni kita disunnahkan untuk menjaga salat tarawih kita dari awal malam, dari malam pertama hingga akhir lail, akhir dari malam bulan Ramadan. Ini adalah salah satu khususiat, yakni pengkhususan tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Jadi sangat disayangkan apabila kita tidak melaksanakannya. Sebagaimana hadis menyebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan imanan, dengan keimanannya, wahtisaban, dan dengan mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah memberikan pengampunan atas dosa-dosanya. Jadi sangat disayangkan. Wal maksud bi qiyami Ramadan, dalam kitab ini disebutkan maksud dari menghidupkan bulan Ramadan yakni salatut tarawih, salat tarawih. Jadi sangat disayangkan ketika tidak melaksanakan salat tarawih ini. Yang ke-10, at-ta'akkudu al-muhafadzatu ala salatil witri, yakni kita menguatkan untuk menjaga salat witir. Wa yahtassu witra Ramadan bi thalathati khususiyat. Dalam kitab ini disebutkan ada khususiat pelaksanaan salat witir di bulan Ramadan, yakni annahu tasunnu fihi jamaah, disunahkan dengan berjamaah, wa yusunnu fihi jahar, disunahkan secara umum atau diumumkan secara jahar, secara terang-terangan, wa yusunnu fihi qunut fi nisfil akhir minal Ramadan, dan kita juga disunahkan membaca doa qunut dalam separuh dari akhir Ramadan. Yang ke-11, al-iktsaru min tilawatil Quran bitadabbur. Kita juga disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Sunnah yang ke-12, al-iktsaru minas sunan, yakni memperbanyak sunnah-sunnah, melaksanakan sunnah-sunnah karrawatib bis salawat, seperti sunnah-sunnah rawatib atau salat rawatib, wa salatid duha, salat duha, wa tasbih, dan tasbih, wal awabin, dan sunnah-sunnah awabin yang lainnya. Yang ke-13 disebutkan dalam kitab ini, al-iktsaru minal a'malis shalihat, yakni memperbanyak amal-amal salih, kas sadaqah, wa silatur rahim, wa huduril majalisil ilmi, wal iktikaf, wal i'timari, wal iqbali 'ala Allah. Yakni kita disunnahkan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, kemudian i'tikaf, dan menghadapkan serta mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang ke-14 yakni al-ijtihadu fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar, yakni kita disunnahkan untuk bersungguh-sungguh pada 10 akhir malam bulan Ramadan untuk mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sunnah yang ke-15, at-taharril iftari alal halal. Kita disunnahkan untuk memperhatikan buka puasa kita dengan makanan yang halal. Jangan sampai ayah bunda semua kita seharian berpuasa, namun sayangnya capek-capek puasa, berbuka puasa tidak memperhatikan makanan yang kita makan, sehingga sia-sialah puasa kita. Yang ke-16, at-tawsi'atu 'alal 'ayal,
yakni membahagiakan keluarga, baik itu dengan waktu yang kita luangkan, atau dengan pakaian yang kita berikan, atau makanan yang kita berikan. Yang terakhir dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan, sunnah bulan Ramadan ini yakni tarkul lagwi wa musyatamah, meninggalkan logo, perbuatan yang sia-sia dan caci maki. Fa inna syatamahu ahadun, apabila seseorang mencaci makinya, maka hendaknya ia fayatadakkaru fi biqalbihi annahu shaim, maka hendaknya ia mengingatkan dalam dirinya, dalam hatinya, annahu shaim, inni shaim, bahwa saya sedang berpuasa. Ayah bunda pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, demikian 17 sunnah Ramadan atau sunnah puasa Ramadan dalam kitab Taqriratus Sadidah. Saya pribadi memohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian kata, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan tahun ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.